Assalamualaikum, saya Wiwi Andriani. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan kembali mereview buku. Judulnya Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ini penampilan bukunya. Ini ditulis oleh Terelie. Buku ini saya baca di aplikasi e-Perpusdikbud, perpustakaan digital yang disiapkan oleh Kemendikbud. Mirip-mirip dengan e-Pusnas tetapi tampilannya berbeda. Karena ini perpustakaan, jadi jelas-jelas koleksinya bisa dibaca secara gratis. Buku ini novel yang diceritakan melalui sudut pandang seorang anak perempuan usianya masih SD bernama Tania yang bekerja sebagai pengamen bersama adiknya di angkutan-angkutan umum. Mereka berdua ini tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di rumah kardus. Jadi pengamen tinggal di rumah kardus bersama ibunya yang sakit-sakitan. Suatu hari pada saat mereka berdua sedang bekerja ngamen, tiba-tiba Tania ini tertimpa musibah kecil yang membuatnya bertemu dengan seorang laki-laki dewasa sekitar umur 20-an, mungkin awal 20-an, namanya Danar. Ternyata Danar menolongnya bukan hanya pada saat itu tetapi pada kehidupan mereka selanjutnya, sehingga Danar ini dianggapnya sebagai malaikat bagi keluarga mereka. Selain ditolong pada hari itu, Danar juga membelikan mereka hadiah, kemudian diajak jalan-jalan ke toko buku, dibelikan buku, bahkan disekolahkan dan memberikan modal bisnis kepada keluarga kecilnya ini. Nah, sehingga mereka semakin akrab dan Danar ini sudah dianggap bagian dari keluarga mereka. Tetapi permasalahannya muncul ketika si Tania ini sudah mulai tumbuh besar, memasuki usia remaja. Dia perlahan menyadari bagaimana perasaannya yang sebenarnya kepada Danar. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah perasaannya seperti apa? Apakah si Tania ini mencintai Danar? Kemudian bagaimana perasaan Danar? Bagaimana dengan sekolahnya? Bagaimana dengan pekerjaannya sebagai pengamen? Keadaan ibunya juga sudah seperti apa? Adakah tokoh lain lagi nanti di antara mereka? Silahkan membaca bukunya sendiri. Kelebihannya apa? Yang pertama, bahasanya ringan, tetapi membuat kita selalu ingin melanjutkan bacaan, tidak ingin berhenti di tengah-tengah. Saya bahkan begadang untuk menyelesaikannya karena tidak ingin menunggu membacanya lagi besok. Yang kedua, alurnya maju mundur tetapi disusun dengan baik. Misalnya menceritakan kejadian pada saat ini, kemudian menceritakan lagi kejadian pada masa lalu, tetapi itu disusun secara berurut sehingga tidak membingungkan pembaca. Jadi kalau yang membacanya adalah orang yang pemula membaca novel, alurnya tetap mudah dimengerti. Kekurangannya apa? Yang pertama, endingnya saya tidak suka karena seakan-akan ceritanya dipaksa selesai sampai di situ. Yang kedua, fokus bahasanya lebih banyak ke perasaannya Tania. Masalah-masalah lain seakan-akan tidak sepenting itu untuk diungkap. Misalnya sekolahnya terkesan sangat dimudahkan. Kemudian begitu juga dengan karir, seakan-akan tidak ada hambatan. Mungkin lebih tepatnya tidak diungkap sih hambatannya karena fokusnya memang hanya ke perasaannya si Tania. Itu saja kelebihan dan kekurangannya. Saya merekomendasikan buku ini dibaca oleh anak-anak usia remaja yang baru memasuki usia remaja sampai umur-umur 20-an awal. Mungkin banyak pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan hidupnya Tania pada masa-masa itu. Untuk usia 25-an ke atas sepertinya bukunya kurang berguna selain sebagai bacaan ringan untuk mengisi waktu luang. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Kalau teman-teman punya rekomendasi buku, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.